kelas B. Tentunya di antara mungkin ada yang kenal Ibu, mungkin juga tidak ya. Kan kayaknya kebanyakan udah kenal Ibu deh. Mungkin semester 1 kita pernah bertemu, baik itu di mata kuliah PIH ataupun juga bahasa Inggris 1 ya. Baik, sebelumnya ingin Ibu sampaikan bahwa anak-anak Ibu sekalian, Ibu dapat informasi ya, karena Ibu adalah penanggung jawab mata kuliah bahasa Inggris ya, baik kelas A sampai kelas G gitu ya. Ibu diberikan laporan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum keaktifannya di BDL itu sangat rendah sekali ya. Nah, Ibu berharap kalian bisa tetap ya untuk tersebut. Kalau ada kendala dan lain sebagainya, bisa kalian sampaikan ke Ibu untuk disampaikan kepada pengelola. Karena anak-anak Ibu sekalian, kalau kalian tidak aktif, maka angka statistik keaktifan mahasiswa Fakultas Hukum itu akan mempengaruhi keaktifan fakultas secara keseluruhan. Ya. Jadi oleh karena itu di fakultas-fakultas lain nih, untuk mengenjot tingkat ini mereka keaktifan mahasiswanya, itu para dosen mewajibkan ya, mewajibkan kepada mahasiswanya selain aktif, tiap minggu mereka harus report kepada dosennya bahwa kalian sudah mengerjakan exercise-nya begini gitu sama dosennya ya. Nah, ini Ibu sepakat kemarin itu tidak akan begitu karena Ibu menganggap akan memberatkan mahasiswa. Akan tapi ternyata justru kalau tidak diingatkan, kalian malah tidak mengerjakan, begitu ya. Oleh karena itu dilema bagi kita nih, ya, ingin mewajibkan kepada mahasiswa, tak khawatirnya memberatkan, ya. Akan tapi kalau dibiarkan saja tanpa ditegur, akhirnya kalian pun, gitu ya. Nah, ini mungkin Ibu ingatkan kepada kalian, mohon, ini kelas B ya, karena kita baru ketemu, jadi tolong keaktifan kalian di BDL, tolong tolong diaktifkan kembali gitu maksud Ibu. Kegiatan kalian, aktivitas kalian, tugas-tugas kalian yang ada di BDL, tolong kalian aktifkan ya. Nah, mohon maaf, Ibu akan membuat pengumpulan tugas nanti di Simari, di e-learning ya, untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian yang dari BDL tersebut. Ya, mohon maaf. Mulai minggu depan, Ibu akan meminta laporan dari kalian, tapi ngumpulnya lewat Simari, ya. Ngumpulnya lewat e-learning. Nanti Ibu periksa Simari kalian masing-masing. Nanti Ibu akan membuatkan kolom pengumpulan tugas BDL itu untuk minggu yang keberapa ini, udah minggu lewat ya, udah minggu ke-23 atau 24 gitu. Ya, nanti tolong dikumpulkan. Nah, bisa di screenshot atau bisa kalian file langsung, silahkan ya. Oke. Nah, anak-anak Ibu sekalian, kemarin kalian sudah diajar oleh Pak Mirza ya. Nah, itu tentunya banyak bahan yang beliau berikan kepada kalian. Nah, untuk sekarang Ibu akan lebih kepada ini ya, kepada legal contract. Bagaimana atau hal-hal apa yang wajib kalian ketahui di dalam pembuatan sebuah kontrak ya, sebuah kontrak. Nah, nanti di Simari sesudah perkuliahan ini Ibu akan memberikan bahan kepada kalian. Nah, itu nanti tolong kalian pelajari ya. Tolong kalian pelajari. Nah, anak Ibu sekalian, karena yang akan Ibu sampaikan ini adalah tentang kontrak, ya. Di sini ada sedikit yang mungkin membatasi kita, ya. Jembatannya ini kayaknya agak jauh ya. Agak jauhnya kenapa? Karena kalian baru mahasiswa semester 2. Sementara kalau kalian belajar hukum kontrak atau hukum perjanjian, itu ada di semester 3 kalau nggak semester 4. Ya. Nah, perjanjian itu adalah bagian dari hukum perdata.
Sementara kalian semester 2 baru belajar hukum perdata. Ya. Nah, sekarang kalau boleh Ibu tanya, mata kuliah kalian hukum perdata, apakah sudah belajar tentang buku 3 BW tentang Verbindtennissenrecht? Buku 3 BW yang udah belajar yang perdata nih. Nana Ibu mohon maaf. Atau masih bingung semuanya? Hukum perdata. Hukum perdata Indonesia apa sih? Ya, silakan dijawab aja. Siapa yang mau jawab boleh. Hukum perdata kita itu apa namanya? Dasar hukumnya di mana? Halo? Bisa dibantu Ibu Nak? Ini bukan jawaban, ini bukan pertanyaan yang susah ya. Jangan takut kok jawaban kalian salah. Justru kalau yakin jawaban kalian salah, silahkan ngomong. Karena nggak ada beban ya. Karena jawabannya salah. Udah pasti salah, makanya ngomong ya. Ayo. Di KU Haper, Kamu. Ya, apa Nak? Di KU KU Haper. KU Haper itu apa tuh? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Iya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Hukum perdata di negara kita, aturannya dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, mudah gitu loh jawabannya. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita apa? Tidak lain, tidak bukan adalah, kalian punya ini enggak? BW, Bu. BW ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia itu tidak lain, tidak bukan adalah BW, Burgerlijk Wetboek. Nah, ini buku Ibu udah lama nih ya. Buku Ibu ini udah lama sekali. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbitan tahun 1974. Ibu aja belum lahir. Ya, sampai sekarang. Nah, pertanyaan lanjut, kalian ini belajar hukum perdata, apakah punya BW apa enggak? Ya. Nah, kalian kalau belajar hukum perdata harus punya BW. Itu kitabnya ya. Kalau belajar hukum pidana, kalian harus punya hukum pidana. Oke. Ini hukum perdata. Kalau kalian belajar hukum perdata, ini wajib hukumnya punya BW. Karena yang diberikan oleh dosen-dosen hukum perdata, tidak lain tidak bukan adalah membedah buku BW ini, Nak. Ya. BW ada berapa buku coba? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada berapa buku? Ngatur tentang apa aja tuh BW? Halo? Ada bisa bantuin? 4, Bu. Ada 3, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4. Apa aja? 4. Ada 3 katanya, ada 4. Yang benar yang mana? Ada 4, Bu. 4, Bu. Ada 4. Tentang apa aja? Tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan, dan tentang pembuktian dan daluarsa. Baik, terima kasih ya. Yang namanya BW itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW merupakan singkatan dari Burgerlijk Wetboek yang dibuat oleh Belanda. Ya. Jadi BW ini ya Nana Ibu sekalian, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara kita sampai hari ini, itu merupakan hukumnya Belanda yang buat, DPR-nya Belanda tuh. Ya, dibuat tahun 1810 dan baru disahkan tahun 1830. Lama ya. Dibuat tahun 1810 baru diketok sama DPR-nya tuh tahun 1930. Ya. Nah, Nana Ibu sekalian, BW ini ya, Ibu kalau bicara BW bisa hampir 1 semester ya. Tapi itu kalian silakan digali sendiri di dalam hukum perdata nanti, tanya sama dosen-dosennya gitu ya. BW itu ada 4 buku, dia ngatur 4 buku sebagaimana yang disebutkan. Ya, ada 4 buku anatomi BW itu, atau sistematika BW dah. Kalau Ibu sih biasanya menyatakan anatomi BW. Ibu dulu mengajar hukum perdata ya.
selama berapa puluh tahun Ibu ngajar perdata, hampir 20 tahun Ibu ngajar hukum perdata ya. Tapi sekarang Ibu pindah ke bagian acara, jadi Ibu tidak mengajar kalian lagi hukum perdata ya. Nah, Ibu pindah ke hukum acara karena memang hukum acara itu sangat luas ya Nak ya. Sangat luas sekali. Dan itu bagaikan samudra ilmu gitu ya. Karena hukum acara itu setidaknya kalian itu nanti kalau jadi sarjana hukum atau lawyer, ujung-ujungnya akan berbicara tentang masalah penyelesaian sengketa. Ya, kalau kalian jadi lawyer tentunya nyelesain semua masalah kan ya. Nah, masalah hukum, apakah itu masalah hukum perdata, masalah hukum pidana, masalah hukum tata negara, masalah hukum administrasi, ataupun arbitrase, ataupun mediasi dan seterusnya, itu adalah ruang lingkup hukum acara. Ya, sehingga kalau anak-anak Ibu nih, yang ntar kalian semester 6 tuh akan nah itu silahkan memilih PK mana yang kalian sukai gitu ya. Nah untuk sementara PK yang favorit mahasiswa adalah hukum acara ya. Semester ini mahasiswa yang ngambil PK acara sebanyak 222 orang apa ya, 200 lebih. Kalau tahun kemarin 175, sekarang 227. Sangat banyak sekali ya. Oke, karena memang kajian ilmunya juga sangat luas gitu ya. Sangat banyak, jadi jangan khawatir. Ntar nggak bisa skripsi, enggak. Malah justru Ibu tertarik ya. Karena saking luasnya akhirnya Ibu juga pindah ke bagian acara. Nah, bicara BW ini, anak-anak Ibu sekalian, kembali ya. Itu tadi, sorry, intermezzo, kalau bisa dibilang iklan gitu ya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, BW itu ada 4 buku. Ada 4, ngatur 4 hal. Gampangan nih ya, gampangannya BW itu ngatur 4 hal. Pertama, buku 1 BW itu ngatur tentang orang. Jadi segala sesuatu tentang orang itu diatur di dalam buku 1 BW. Kemudian buku 2 ngatur tentang hukum benda. Atau Zakenrecht, ya, hukum benda, bukan kebendaan ya Nak ya, bukan. Pertama buku 1 tentang hukum orang, Personenrecht, buku 2 tentang tentang hukum benda atau Zakenrecht, buku 3 tentang perikatan atau Verbintenissenrecht, ya, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa atau Bewijs en Verjaardag, ya. Jadi BW ini, BW, hukum perdata. Hukum perdata itu adalah apa toh pengertiannya? Hukum tentang orang ya, gampangannya ya Nak ya. Kalau kalian susah tuh, hukum perdata itu tentang apa gitu ya, ditanya, terus pada bingung. Gampang aja ya. Jawaban singkatnya hukum perdata itulah hukum yang ngatur tentang orang. Orang yang gimana? Hukum perdata adalah hukum yang ngatur tentang antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nih Ibu kasih kalian referensi ya, yang cakep banget deh, recommended. Nih. Bisa dilihat atau ngeblur? Ngeblur ya? Ngeblur, Bu. Ngeblur, Bu. Oke, wait a minute. Oke, jelas? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ini buku yang buat kalian, ini dulu deh, ya. Ini recommended nih buat kalian untuk belajar hukum perdata. Ditulis oleh Profesor Subekti, ya. Ini untuk anak-anak Ibu yang hukum perdata, very recommended ya. Buat kalian nih, Profesor Subekti. Beliau ini adalah profesor dari UI yang ini pokoknya beliau inilah ya, orangnya sangat integritas. Beliau ini bekas Ketua Mahkamah Agung pada masanya, guru besar hukum perdata dari UI. Ya, ini cetakan pertamanya tahun 1954 Nak, dan yang terakhir cetakan 1977. Ya, ini udah nggak ada di pasaran memang sebenarnya, tapi dulu mahasiswa itu Ibu fotokopikan sehingga mereka bisa belajar. Ya,
Ibu kopikan. Nah, jadi kalau kalian ingin cari bukunya, tanya aja sama kakak-kakak yang dulu gitu ya, ada nggak buku Profesor Subekti gitu. Ya, itu sangat recommended. Oke. Nah, anak-anak Ibu sekalian, berkaitan dengan legal contract, yaitu bahasan yang Ibu sampaikan, legal contract yaitu kontrak hukum gitu ya, atau simpelnya perjanjian, hukum perjanjian. Nah, hukum perjanjian itu erat sekali kaitannya dengan BW, karena dia diatur di dalam buku 3 BW. Ya. Dan kalian pun sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya akan mendapatkan satu mata kuliah tersendiri tentang hukum perjanjian. Tapi ntar, kalau nggak semester 3 atau semester 4 gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam Ibu membahas tentang materi tentang legal contract, Ibu takutnya ada, tadi Ibu bilang ya, ada suatu pengetahuan yang mungkin kita senjang, karena kalian belum belajar tentang hukum perjanjian. Sementara yang Ibu berikan adalah ya tentang perjanjian gitu ya, serba-serbi perjanjian maksudnya ketika kita ingin menyusun sebuah legal contract. Ya. Nah, sebentar, Ibu akan memasukkan bahan dulu ke Simari ya, supaya kalian bisa lebih mengerti apa yang Ibu maksudkan. Bentar, kita jeda 5 menit ya. Silakan presensinya untuk diisi. Ya. Silakan untuk presensinya diisi bagi yang anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan di Simari. Sudah Ibu masukkan bahan, yaitu technical and specialized vocabulary. Kita baru ini ya, Ibu baru memberikan vocabulary terkait dengan technical and specialized vocabulary. Technical and specialized vocabulary, sudah kalian lihat di Simari? Silakan. Sudah ada atau belum? Sudah ada, Bu. Sudah ya. Oke. Nah. Oke, kalau sudah kalian perhatikan di situ, ya. Kalau sudah kalian perhatikan di situ, katanya ada here a few terms that you might encounter in the course of the discussions, along with some other terms that might be of use. Ya. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang terkait dengan ya sebenarnya technical di dalam legal contract ini ya sebenarnya. Please remember there are not technical definition ya. Ini katanya hal-hal yang tersebutkan di bawah itu sebenarnya bukan hal-hal yang bersifat teknis, akan tetapi kalau Ibu sih nggak sependapat ya. Ini sebenarnya adalah konsep, akan tapi memang bukan konsep secara keseluruhan gitu ya. Strictly technical definition would require us to spend more time on the detail of various legal system than is useful for our purposes. Ya, ini katanya kita memerlukan waktu yang lebih banyak katanya kalau kita memperhatikan ini secara lebih detail, strictly ya, strictly. Oke. Kita mungkin bisa memulai dengan yang pertama yaitu ADR.
ya, atau bahasa Indonesianya ADR gitu aja ya. Nah, di dalam sini teknika yang pertama atau specialized vocabulary yang pertama itu ada ADR atau ADR in English ya. Itu disebutkan di dalam bahan ini, dalam artikel ini, dikatakan ADR is short for alternative dispute resolutions or ways to resolve disputes outside of the courtroom. The term typically encompasses negotiation, mediation, and arbitration. Oke? Bisa dilihat? Anak ibu mungkin bisa dibantu untuk diulang. Ya. Mungkin Muhammad Fatra Ramadan. Okay, can you help me to read the vocabulary about the ADR, please? Do you have the article? Do you already download the article? Sorry, do you understand what I mean? Iya, Bu. Okay, thank you. Silakan. ADR. This is short for Alternative Dispute Resolution, or Okay, ways to resolve disputes outside of the courtroom. The okay, term typically encompasses negotiation, mediation, and arbitration. okay. Thank you so much. Okay, and then next, could you help me, Preti Siti Fatima? Can you read it? ADR is short for Alternative Dispute Resolution, or ways Okay. to resolve dispute outside of outside of the courtroom. The Okay. term typically encompasses negotiation, mediation, and arbitration. Oke, thank you ya. Jadi anak ibu, mungkin kita bisa cross check pronunciations-nya ya. ADR. This is short for Alternative Dispute Resolutions. Dispute. Yes. Disputes or ways to resolve. Resolve. Solve itu dari solving ya. Solve. Resolve. Resolve disputes. Disputes outside of the courtroom. Ya. Jadi ADR atau bahasa Indonesia ADR ini adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa. Ya. Lembaga penyelesaian sengketa yang dilakukan outside of the courtroom, yang dilakukan di luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan. The term typically encompasses negotiation, mediation, and arbitration. Assignee. Lembaga penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan itu terdiri dari sebutannya yang dikenal ya. Pertama adalah negotiation atau negosiasi, yang kedua adalah mediasi, dan yang ketiga adalah arbitrase. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ADR di dalam kita berbisnis ya. Nah, ini di dalam kita melakukan sebuah perjanjian. Nah, di dalam sebuah kita melakukan perjanjian, apakah itu perjanjian jual beli? Ini khususnya kalau ADR ini adalah khusus ya. Ini perjanjian bisnis nih. Perjanjian bisnis atau perjanjian kerjasama baik antara di dalam negeri, sesama di dalam negeri, ataupun juga antara kalian dengan orang lain yang berada di luar negeri. So the ADR is talk about the agreement, ya, berbicara tentang perjanjian, ya, perjanjian antara perjanjian bisnis, ya, di mana itu merupakan sebuah lembaga untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, di masyarakat ya, anak-anak ibu sekalian, di masyarakat itu kalau ada masalah hukum dapat diselesaikan melalui pengadilan,
dan juga dapat diselesaikan melalui tadi mediasi atau melalui arbitrase atau disebut dengan ADR, Alternative Dispute Resolution. Ya. Penyelesaian sengketa, Ibu ulangi, penyelesaian sengketa, penyelesaian segala masalah hukum yang ada di masyarakat. Tadi Ibu kan sudah singgung ya. Itu dapat dilakukan melalui dua lembaga, melalui dua cara, yaitu cara litigasi atau diselesaikan di pengadilan. Jadi kalau namanya litigasi itu diselesaikan di pengadilan. Yang kedua itu diselesaikan melalui non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, ya. Kalau sebagaimana yang kalian tahu, tentu kalau ada orang nyuri, ada orang bunuh, ada orang ngapa-ngapain, itu diselesaikan di pengadilan nggak, anak? Selesaiin ya di pengadilan ya. Itu perkara pidana selalu diselesaikan di pengadilan. Kecuali untuk pidana anak atau untuk pidana anak. Kadang di sini ada yang disebut dengan penyelesaian secara RJ atau restoratif justice. Ya, ini kalian belum nih ya. Gimana penyelesaian secara RJ, restoratif justice gitu ya. Nah, itu kalian pelajari di dalam PK acara ntar. Ya. Itu lebih khususnya di sana, secara RJ. Ya. Kemudian ini juga ada gagasan, ada kampung RJ, keren pokoknya. Ya. Nah, di dalam penyelesaian yang tadi, Anak-anak Ibu sekalian, ada litigasi yaitu lewat pengadilan dan juga non-litigasi di luar pengadilan. Ya. Nah, yang namanya ADR ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Jadi kalau ada sengketa, boleh diselesaikan di pengadilan. Khusus untuk sengketa perdata, yaitu perjanjian bisnis. Nah, ini harus dijadi catatan kalian. Kalau nggak perjanjian bisnis gimana, Bu? Ya biasanya kalau nggak perjanjian bisnis, yang nggak ini banget, boleh-boleh saja, tergantung para pihak. Anak-anak Ibu sekalian, di dalam sebuah perkara perdata, itu penyelesaiannya dapat diperjanjikan, baik lewat pengadilan ataupun di luar pengadilan. Contoh misalnya nih ya, Ibu sama, contoh siapa nih anak Ibu ya? Yang ada Ramadan deh. Nah, karena backgroundnya lucu, SpongeBob. Ya, oke. Ramadan sama Ibu berjanji ada melakukan perjanjian jual beli. Ya, jual beli mobil misal. Ya, jual beli mobil. Ibu selaku penjual, ya, Ramadan selaku pembeli. Jual beli mobil ini impor gitu ya. Maksudnya Ibu misalnya berada di Amerika, Ramadan berada di Banjarmasin di Indonesia. Ramadan ini Ibu selaku pemegang owner untuk distribusi mobil Mercy gitu ya. Kalau di Eropa kan mobil Mercy ya, atau Ford ya. Nah, kemudian Ramadan mempunyai ini hak istimewa untuk memasarkan produk Mercy di Banjarmasin. Oke, amin gitu ya, mudahannya nak ya. Ini perjanjian bisnis ya. Perjanjian antara Ibu sama Ramadan ini nak, ini bidang hukum perdata apa bidang hukum pidana nih? Atau bahkan hukum administrasi atau hukum tata negara? Ayo. Ramadan sendiri apa nak? Perjanjian antara Ibu dengan Ramadan perjanjian apa nih? Ya Ramadan? Perdata. Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Ya. Jelas perdata. Karena yang namanya hukum perdata, sekali lagi Ibu bilang, yang perdata itu adalah hukum yang ngatur tentang hubungan antara orang yang satu sama orang yang lain. Itu perdata. Ibu misalnya jual beli beras, datangin beras sama Aldi misalnya ya, Muhammad Nur Aldi gitu ya. Itu juga hukum perdata. Aldi atau perjanjian pinjam meminjam uang. Aldi nggak punya uang misalnya karena dari rantau gitu ya. Misalnya, Bu, bisa pinjam uang nggak, Bu? Ulun belum dikirimi kuitan lagi duit buai. Oke, boleh. Ya, pinjam meminjam uang namanya. Nah, itu hukum apa itu? Tentang hukum apa itu? Apa Aldi? Apa nak? Muhammad Nur Aldi, hukum apa tuh? Aldi yang pinjam uang sama Ibu dalam bidang hukum apa tuh? Hukum
Perdata, Bu. Hukum perdata juga. Iya. Karena hubungannya antara ibu sama Aldi saja. Sama juga dengan tadi perjanjian bisnis mobil ibu sama Ramadan. Itu juga hukum perdata. Tapi kalau seandainya misal contoh nih, yang cewek lagi, ibu sama Preti aja deh, ya. Preti ibu ini adalah sebagai sekda misal, ibu sebagai sekda, Preti sebagai pegawai ibu, pegawai Pemda, gimana tunduk sama sekda ya. Nah, atau nggak usah sekda deh, ibu wali kota aja ya. Nggak mungkin nih jadi wali kota. Ibu wali kota sementara Preti adalah pegawai Pemda. Tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena Preti tiba-tiba karena suatu hal Preti nggak salah gitu ya, ibu tiba-tiba memberhentikan Preti. Nah, sekarang hukum apa? Hukum apa yang ngatur hubungan antara ibu sama Preti? Ibu selaku wali kota dan Preti selaku pegawai Pemda. Hukum apa yang mengatur hubungan ibu tersebut? Hubungan ibu dan Preti itu hukum apa yang ngatur? Bisa jawab? Kalau tadi jual beli mobil antara ibu sama Ramadan, hukum perdata, ya. Kemudian tadi peristiwa jual beli antara ibu hutang piutang antara ibu sama Nur Aldi juga perdata. Sekarang hubungan hukum apa yang berlaku antara ibu selaku wali kota dengan Preti selaku pegawai Pemda? Ini berbicara tentang ranah hukum apa, Nina? Oke, ada yang bisa jawab? Jawabannya salah nggak apa-apa, ya. Yang yakin jawabannya salah ngomong, ya. Yang yakin jawabannya salah silakan ngomong, silakan bicara. Ya, bisa dibantu? Administrasi negara kah, Bu? Ya. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara. Boleh, ya, hukum administrasi negara. Bukan perdata, Bibi? Sepertinya bukan. Bukan. Kok sepertinya? Kenapa? Kan itu antara hubungan ibu sama Preti. Bukan perdata. Oke. Anak-anak ibu sekalian, kalian harus memperkaya wawasan kalian, pengetahuan hukum kalian dengan hal-hal yang seperti itu tuh. Itu praktisnya, ya. Biasanya kalau baca di buku aja kayaknya agak bingung ya. Tapi kalau udah digituin, nah tentu kalian akan mikir. Memang hal itu berhubungan dengan apakah memang berhubungan dengan administrasi negara. Nah, sengketa antara ibu dengan Preti tadi, jawaban Ribi ya nggak ini ya, nggak salah nggak. Nah, sengketa antara ibu dengan sengketa ibu antara ibu dengan Preti tadi itu adalah objek sengketa dari tata usaha negara. Karena ibu di sini ibu bukan sebagai Ibu Evi pribadi akan tapi ibu selaku wali kota yang memberhentikan bawahannya. Nah, ini merupakan ranah hukum tata negara. Ya, ada sengketa. Nah, Preti boleh protes nggak, Bu? Ya boleh. Protesnya kemana? Upayanya apa, Bu? Boleh. Upaya hukumnya gimana, Bu? Mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Ya. Tapi kalau seandainya peristiwa ibu sama Ramadan tadi, kalau Ramadan tiba-tiba nggak membayar uang yang nggak membayar mobil yang sudah ibu impor sama dia ke dia, gitu ya, ibu kirim ke dia, Ramadan nggak bayar utang, maka di sini ibu bisa melaporkan dia bukan ke tata usaha negara, tapi ke pengadilan negeri. Itu namanya melewati penyelesaian sengketa lewat pengadilan atau litigasi. Ya. Aldi misalnya tadi, Nur Aldi, nggak bayar hutang sama ibu bisa perkarain, ibu bisa laporin untuk diselesaikan ke pengadilan negeri. Itu perdata. Ya. Jadi kalau sama Preti tadi,
sengketanya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak boleh, tidak. Harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau peristiwa antara ibu, perjanjian antara ibu sama Ramadan, juga perjanjian antara ibu sama Aldi, itu boleh ke pengadilan negeri, boleh ke lembaga bukan pengadilan negeri, yaitu arbitrase tadi. Ya. Jadi ada dua pilihan, Nak, di dalam penyelesaian sengketa perdata. Pertama boleh diselesaikan di pengadilan, yang kedua boleh diselesaikan di luar pengadilan lewat lembaga arbitrase atau lewat lembaga mediasi. Inilah yang disebut dengan arbitrase atau ADR, Alternative Dispute Resolution. Ya, kalau Ramadan kalian kemudian tanya juga, bisa tanya kembali gitu, Bu, kok bisa dua, Bu? Kok bisa diselesaikan di pengadilan negeri atau di arbitrase, Bu? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena itu tergantung kalian selaku pelaku bisnis. Gitu, ya. Kok bisa gitu, Bu? Ya bisa, karena itulah hukum perjanjian. Karena itulah perjanjian. Jadi anak-anak ibu kasih kalian materi hukum perjanjian terlebih dahulu gitu ya. Di dalam kalian membuat sebuah perjanjian, nah, misalnya antara ibu sama Ramadan tadi. Ibu ada di Amerika, Ramadan ada di Banjarmasin, Indonesia. Ini perjanjian bisnis antara dua negara, gitu ya. Ibu berjanji nih sama Ramadan. Habis itu kita udah buat perjanjiannya, bla 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 bla. Sampai pada pasal-pasal yang mengatur tentang penyelesaian. Iya, kan di dalam sebuah perjanjian, apalagi jarak jauh, tidak tertutup kemungkinan kalau ada sengketa kan ya. Bisa jadi misalnya mobil yang diminta Ramadan, Bu Evi, saya mau mobil Mercy terbaru 5 unit ya, misal gitu. Oke, Ibu bilang. Tapi ternyata yang Ibu kirimkan bisa cuma 4 atau 5. Satunya ternyata bukan yang terbaru. Nah, itu kan bisa saja tuh akhirnya menimbulkan sengketa. Atau Ibu mengirimkan 5, akan tetapi ternyata Ramadan tiba-tiba bilang sama Ibu, Bu Evi, ini karena COVID ya Bu, penjualannya agak seret nih. Saya bayar 4 dulu ya Bu, 4 mobil dulu, 1 mobilnya ntar gitu. Oke, Ibu bilang nggak apa-apa. Tapi ternyata setahun ditunggu nggak bayar. 2 tahun ditunggu nggak bayar juga. 3 tahun ditunggu nggak bayar juga. Galau lah Ibu, nak. Oh, ini nggak bener nih Ramadan nih. Sudah kalau gitu dilaporin aja. Pertanyaannya, dilaporkan kemana? Di pengadilan Amerika atau di pengadilan Indonesia? Nah, ya. Ini nih anak-anak ibu sekalian, sebuah fakta-fakta yang menarik di dalam perjanjian, di dalam sengketa, di dalam sebuah perjanjian. Nah, oleh karena itu, ya, karena perjanjian ini, buku 3BW itu merupakan buku ketentuan yang sangat luas, ya, sangat luas karena ada yang namanya pasal 3 asas kebebasan berkontrak, ya. Ntar kalian belajar, jangan tanya dulu ntar. Jadi kita itu bebas, nak. Para pihak itu boleh menentukan sendiri mau diselesaikan di mana. Bahkan kalau diselesaikan secara adat aja, secara berdamai, boleh lah Bu? Boleh. Asal kesepakatan itu kalian cantumkan di dalam perjanjian yang kalian buat. Ya, jadi kalau Ibu tadi sama Ramadan berjanji impor mobil Mercy gitu ya, ntar di dalam surat perjanjiannya itu harus ditulis, nak. Apabila pasal 9 misalnya, apabila terdapat dalam perjanjian ini, maka para pihak, baik Ibu Nur Hafidah atau Ramadan, Ibu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase misalnya. Boleh. Ya, kalau sudah diperjanjikan begitu, maka tidak boleh baik Ibu ataupun Ramadan melaporkan perkara itu ke pengadilan negeri. Nggak boleh, karena kita sudah berjanji untuk menyelesaikannya di lembaga arbitrase. Ya. Nah, lembaga arbitrase ini, anak-anak Ibu, adalah suatu lembaga yang tadi menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Jadi nggak pakai hakim.
Kita memakai namanya arbiter, ya, arbiter. Ini sistemnya beda, ya. Jadi tidak di pengadilan, ya. Dan ini lebih disukai, ya. Para pelaku bisnis, khususnya bisnis luar negeri seperti tadi contohnya, itu lebih menyukai penyelesaian sengketa. Kalau ada sengketa diselesaikan melalui arbitrase, ya. Kenapa? Karena menurut mereka hal itu lebih cepat. Dan lembaga arbitrase yang terkenal di dunia adalah SIAC, SIAC, yaitu lembaga arbitrasi Singapura. Ya, wah itu hakimnya, anak-anak ibu sekalian ya. Arbiter itu ada juga hakimnya, namanya ya arbiter tadi ya. Itu konon kabarnya fee-nya atau honornya aja, oh fantastis ya. Nah, ini anak-anak ibu nih, mudahan di antara kalian akan ada menjadi hakim yang di SIAC. Ya. Mudahan ibu doakan. Kalian harus, tapi ya kalian harus menguasai hukum acara. Ya, hukum acara, bukan hanya hukum acara Indonesia, tapi ketika kalian internasional, kalian harus belajar. Nah, itu asiknya. Setidaknya ibu mendapat kabar honornya itu paling sedikit 500 juta. Satu kali kasus. Ya. Apalagi kalau kalian mungkin lebih pengalamannya, jam terbangnya udah tinggi, harga kalian itu mahal. Ya. Nah, di Indonesia juga begitu ada, namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, itu ada, Nak. Jadi kalian syaratnya lulus sarjana hukum, kemudian kalian kalau mau meningkatkan juga S2 boleh, kemudian kalian mengikuti pendidikan sebagai arbiter, itu di Jakarta ada, rasanya sampai 3 tahap atau berapa gitu ya. Kalau kalian memenuhi syarat, insya Allah kalian akan menjadi bagian dari BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sehingga kalau ada perkara-perkara bisnis besar-besar, perkara bisnis kan pasti perkara-perkara besar ya, perusahaan-perusahaan besar tuh. Nah, itu insya Allah nak menjanjikan sekali. Sama dengan lawyer sebenarnya ya. Nah, tapi dengan syarat kalian harus menguasai hukum material dan juga hukum formil, hukum acaranya jangan lupa. Ya. Oke. Baik, anak-anak ibu sekalian, itu tadi pengantar yang ibu sampaikan ketika kita akan mempelajari when we talk about the technical and specialized vocabulary. Ya, there are a lot of vocabulary. Ya, itu ada sampai ada 7 halaman. Ya, yang terakhir terkait dengan void and voidable. Ya, oke, you can read it. Ya, ibu tidak bisa ini. Ibu tidak akan ini sampai 7 halaman dalam satu waktu, ya. Tidak akan, tapi ini akan Ibu jelaskan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan. Ya, dengan begini, jadi Ibu menjelaskan satu vocab ya. Habis itu Ibu jelaskan seperti tadi. Mudahan kita bisa setidaknya bisa memahami. Oke, any questions? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri perkuliahan kita sampai di sini ya. Karena Ibu harus bersiap-siap ujian skripsi ya di kampus. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, anak-anak Ibu, baik yang on cam maupun yang off cam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang akan datang. Ya, kalau toh nanti ada perubahan waktu, Komti hubungi Ibu aja ya. Karena Kamis minggu depan kayaknya jadwal Ibu pun juga sangat-sangat padat. Ibu khawatir nanti waktunya pun juga seperti ini. Tadi aja Ibu harus kuliah dulu untuk semester 4 ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.